sini saya akan menyampaikan terkait pengalaman literasi yang telah saya dapatkan serta harapan terhadap pembudayaan literasi yang ada di sekolah. Yang pertama terkait dengan pengalaman literasi yang telah saya dapatkan. Saya mendapatkan pengalaman literasi ini sejak saya sekolah di bangku sekolah dasar. Waktu itu di sekolah saya terdapat perpustakaan keliling di mana setiap peserta didik dapat meminjam buku pada setiap minggunya, kemudian dibaca, dan pada minggu berikutnya peserta didik tersebut bisa menukarkan kembali buku yang telah dia baca dengan buku baru. Dari situ saya dapat belajar mengenai banyak sekali kosakata-kosakata baru, di mana waktu saya masih sekolah dasar saya dapat mempelajari berbagai macam kosakata baru yang saya peroleh dari buku-buku yang saya pinjam di perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi saya karena dari situ saya menjadi tertarik dengan literasi atau membaca. Pengalaman berikutnya yang saya dapatkan yaitu waktu saya duduk di sekolah menengah pertama atau di SMP, saya mendapatkan pengalaman literasi yang lebih beragam lagi. Tidak hanya literasi membaca saja, namun juga literasi menulis, literasi digital, dan sebagainya. Waktu itu saya belajar mengenai literasi digital karena pertama kali mengikuti ujian berbasis komputer. Dari situlah saya belajar mengenai literasi digital, mengenal literasi-literasi dari platform digital seperti media internet, YouTube, dan sebagainya. Dari situlah saya dapat belajar bahwa literasi tidak hanya melalui buku saja, namun bisa melalui berbagai macam media dan platform. Saya juga belajar bahwa ada sebuah berita maupun artikel yang dapat diakses melalui website-website internet. Waktu itu saya juga belajar bagaimana mengoperasikan sebuah komputer ataupun laptop. Jadi dari situlah saya dapat belajar mengenai literasi digital serta literasi menulis pada platform digital. Berikutnya yaitu pengalaman yang saya dapatkan waktu saya sekolah di jenjang SMA. Waktu itu saya sudah mengetahui apa itu literasi secara teoritis. Di sekolah saya sudah menerapkan pembiasaan berliterasi 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Kegiatan literasi tersebut dilaksanakan setiap hari Selasa hingga hari Kamis. Setiap peserta didik diwajibkan membawa satu buku fiksi atau non-pelajaran untuk dibaca sebelum memulai pembelajaran. Setelah membaca, guru memberikan jurnal literasi untuk mencatat halaman serta judul buku dan intisari yang telah dibaca. Setelah membaca dan menuliskan pada jurnal membaca, ada peserta didik yang ditunjuk oleh guru untuk menceritakan secara langsung di depan kelas terkait buku bacaan yang telah dibaca. Dari situ saya lebih memahami lagi terkait literasi, bahwa literasi bukan hanya sekadar membaca, menulis maupun mempelajari literasi digital, akan tetapi memahami makna dan maksud yang ada dalam bacaan tersebut. Dari situlah saya menjadi lebih memahami tentang literasi, serta saya juga memiliki kecintaan terhadap literasi membaca. Sejak saat itu, saya menjadi terbiasa untuk melakukan kegiatan literasi setiap hari tanpa adanya keterpaksaan. Jadi, kegiatan pembudayaan literasi 15 menit itu benar-benar sangat mempengaruhi saya hingga saat ini. Pengalaman literasi yang saya dapatkan pada jenjang perkuliahan sekarang lebih kompleks lagi, yakni bagaimana saya bisa menerapkan literasi pada
peserta didik mulai dari usia dini hingga SMA. Pada saat waktu perkuliahan S1, saya pernah mengikuti sebuah pengabdian dari dosen untuk memberikan literasi kepada peserta didik usia sekolah dasar. Pengalaman waktu itu benar-benar memberikan saya sebuah pembelajaran bahwa literasi memang sangat penting untuk diterapkan bahkan sejak anak usia dini. Untuk pengalaman terkait literasi pada saat PPG, saya lebih kompleks lagi mempelajari tentang literasi karena terdapat materi mata kuliah tentang literasi dasar. Bahwasanya literasi memang tidak hanya membaca dan juga menulis saja, akan tetapi banyak sekali jenis-jenis literasi yang perlu dipelajari. Bahkan dalam membaca dan juga menulis tidak hanya sekedar membaca teks atau bacaan, akan tetapi memahami serta memaknai teks yang telah dibaca. Dari situlah peran literasi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk anak-anak, literasi sangat penting sekali untuk diterapkan supaya melatih keterampilan berpikir kritis dari mereka. Sedangkan pengalaman saya terhadap literasi waktu PPL pada saat PPG, baik semester 1 maupun semester 2 ini, peserta didik juga dibiasakan untuk berliterasi. Mulai dari literasi membaca buku, literasi digital, literasi menulis, hingga literasi yang lain. Untuk peserta didik dapat belajar bahwa berliterasi ini sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari penting sekali dapat mengambil informasi, tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi memahami isi dari informasi tersebut. Pembiasaan dalam pengalaman literasi yang saya dapatkan yaitu terkait pengadaan pojok baca di setiap kelas serta pembudayaan literasi 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Harapan yang saya inginkan terhadap pembudayaan literasi di sekolah yaitu yang pertama adalah pembiasaan peserta didik untuk membaca buku fiksi atau non-pelajaran sebelum memulai pembelajaran supaya mereka dapat memulai pembelajaran dengan baik. Kemudian saya juga berharap setiap kelas terdapat pojok baca yang nyaman serta dapat memotivasi peserta didik untuk berliterasi di waktu-waktu luang pada saat selesai pembelajaran. Buku-buku yang terdapat dalam kelas atau di pojok baca serta perpustakaan juga selalu diperbarui supaya peserta didik dapat tertarik untuk membaca, karena buku-buku lama yang tetap tersedia akan membuat peserta didik merasa bosan ketika berliterasi. Selanjutnya yaitu tentang pembudayaan literasi yang menjadi harapan saya, yaitu menjadi guru yang bisa menggunakan berbagai macam metode maupun strategi dalam literasi supaya menarik motivasi serta minat peserta didik dalam berliterasi. Seperti pengadaan event-event tentang literasi, yaitu perlombaan yang dapat menarik minat peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan literasi. Selanjutnya, guru juga dapat melaksanakan kegiatan kolaborasi baik dengan guru lain maupun dengan peserta didik, serta yang paling penting yakni kepada orang tua wali murid terkait kolaborasi tentang literasi ini. Jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan literasi supaya berjalan dengan lancar dan menjadi sebuah pembudayaan yang positif memerlukan sebuah kolaborasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari peserta didik, guru, sekolah, serta orang tua wali murid. Dengan demikian, pembudayaan literasi di sekolah untuk peserta didik dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pembudayaan yang melekat pada peserta didik.